Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan ini masih segmen Hendra menjawab. Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Rongso yang memiliki akun atas nama Tarmidi ya. Nah, ini kebetulan beliau ini adalah pengepul atau pengusaha rongsok keliling ya, yang dari kampung ke kampung membeli barang, tapi selama ini selalu rugi ya. Jadi misalkan dia modalnya 1 juta, tapi setelah dijual barang itu rupanya dapat uangnya nggak nyampe 1 juta. Nah, sahabatku, di sini saya akan coba menanggapi atau menjawab sesuai dengan pengalaman saya atau apa yang saya ketahui. Jadi kemungkinan seperti itu ya. Kenapa kita belanjanya habis uangnya 1 juta ya, tapi saat kita menjual barang itu uang yang kita terima itu nggak nyampe 1 juta. Nah, kalau ini berlangsung terus menerus ya, ini nggak makan waktu lama ya, mungkin usaha kita akan gulung tikar. Nah, sahabatku, ini salah satu ya atau beberapa kemungkinan yang menyebabkan itu terjadi ya. Yang pertama yaitu salah dalam mengestimasi atau memperkirakan barang ya. Misalkan ini biasanya terjadi pada misalkan kita keliling itu membeli barang yang borongan ya, borongan misalkan seperti ini ya. Ini contohnya masih sedikit ya, misalkan kardus 1 tumpuk ya. Nah, ini kita borong ya, kita perkirakan misalkan harganya 10 kilo ya, tapi ternyata waktu kita timbang ya, ini cuma 8 kilo ya, borongan. Itu biasanya kita salah ya, salah memperkirakan barang tersebut ya, ini akan terjadi rugi. Nah, untuk itu antisipasinya, kalau memang sahabatku belum memahami ya, belum memahami betul tentang rongsok, kira-kira kalau untuk tumpukan kardus sekian ini beratnya berapa ya, ini sebaiknya jangan menggunakan cara borongan ya, sebaiknya sistem timbang bayar ya. Timbang bayar itu saya kira lebih aman ya, daripada misalkan ada toko atau warung atau bengkel ya, kelihatan barangnya numpuk ya, suruh borong ya, kita borong tapi kita belum memahami itu ya. Selain itu juga ya, mungkin kalau untuk borongan resikonya apa? Kelihatan ya, yang nampak di depan itu misalkan kardus semua ya seperti ini, tapi mungkin dalamnya ada kertas-kertas yang lebih murah ya, duplek dan lain sebagainya. Atau misalkan borongan besi ya, borongan besi tapi rupanya di dalamnya ya itu banyak besi-besi yang kelasnya di bawah ya, misalkan kelihatannya besi A tapi rupanya banyak campurannya di besi B atau besi C ya, atau kabin ya. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinannya salah dalam mengestimasi barang. Terus biasanya juga ya, selain dengan cara borongan ini ya, ada lagi yang konsumen itu biasanya kalau di kampung itu jualnya gabruk ya. Gabruk, barang gabruk itu yaitu barang campur seperti ini ya. Nah, barang gabruk seperti ini ya, misalkan jenis plastik ya, campur aduk seperti ini ya. Nah, ini juga kemungkinannya salah dalam menentukan ya, menentukan harga belinya ya. Karena apa? Kalau barang gabruk ini ya, sepertinya ini banyak barang yang lakunya agak mahal ya, atau harganya lebih tinggi atau harga bagus. Tapi tanpa kita sadari di sini ada jenis-jenis misalkan kerasan ya, yang ini kelihatan barangnya sedikit, tapi kalau untuk beratnya itu dominan. Misalkan kita beli barang gabruk itu 10 kilo ya, dengan asumsi atau perkiraan ya, ini harga emberan misalkan kita beli 2.000 atau 3.000 ya. Nyatanya di situ rupanya ada jenis kerasan ya, ada 5 kiloan ya. Dengan begitu ya, otomatis harga emberan itu akan kalah nanti untuk menutupi daripada harga kerasan yang mungkin kalau untuk di kampung-kampung harga kerasan itu paling sekitar 500 rupiah seperti itu ya. Jadi sebaiknya kalau untuk membeli barang yang gabruk ya, gabruk seperti ini ya, sebaiknya sahabatku semua itu membeli dengan harga terendah. Maksudnya apa? Kalau gabruknya itu ada kerasan, emberan, terus botol plastik, gelas plastik, ini sebaiknya terapkanlah harga di kerasan. Paling juga harga kerasan ditambah-tambah sedikit. Nah, misalkan gabruknya itu kertas, gabruknya kertas misalkan duplek ya, kardus, HPS ya, terus ada buramnya ya. Di sini sebaiknya sahabatku harga yang diterapkan yaitu harga duplek, karena itu harga terendah ya. Kalau toh dia kecampuran kardus itu merupakan keuntungan.
dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kertas campur terus kita belinya di harga kardus, ini cenderung nanti kita bisa rugi. Karena apa? Kita nggak ngerti kalau misalkan kebetulan kebanyakan barang yang ada yaitu jenis duplek ya. Nah, selain itu juga ya, salah lagi dalam sistem membelinya ya. Sebagai contoh, misalkan sahabatku ini kebetulan kelilingan misalkan beli botol oli seperti ini ya. Nah, ini kebanyakan sahabatku menimbang ya, ditimbang ya di bengkel-bengkel. Nah, ini kemungkinan kerugiannya sangat besar. Karena apa? Yang namanya bengkel ya, oli itu nggak mungkin selalu habis ya, atau botol oli itu nggak selalu bersih ya. Hanya paling 1-2 yang bersih, tapi kebanyakan ada oli bekasnya dan lain sebagainya ya. Nah, untuk menghindari ini ya, supaya sahabatku nggak rugi, sebaiknya kalau untuk membeli botol oli di bengkel-bengkel ini, sebaiknya belilah dengan cara bijian. Nah, caranya menentukan harga bijiannya seperti apa? Di video saya sebelumnya itu sudah ada yang membahas tentang botol oli ya. Kita bisa coba yang botol oli 0,8 liter ya, terus 1 liter, 5 liter dan lain sebagainya, itu per kilonya isinya berapa. Nanti kita tinggal bagikan ya. Misalkan untuk yang 1 liter misalkan isinya 15 ya, harganya berapa, nah tinggal dibagi 15, nanti ketemu bijiannya berapa. Nah, kalau sahabatku membeli ini dengan cara bijian ya, ini sangat kecil kemungkinannya untuk rugi. Kenapa ya? Karena sudah jelas kalau toh mau dia diisi oli ya, misalkan oli bekas tengah atau mungkin penuh ya, ini nggak bakal rugi, justru sahabatku akan untung karena oli bekas pun itu masih laku ya, masih bisa dijual ya. Jadi sekali lagi ya, gunakanlah sistem bijian ya, dengan cara bijian kalau untuk membeli botol oli ya. Nah, terus juga ada kemungkinan lain ya, ini sahabatku ini terjadi kerugian ini karena turun harga ya. Jadi sahabatku di saat beli barang ya, ini kulaannya lah ya, modalnya itu sekitar 1 juta, tapi saat sahabatku itu sedang melakukan proses ya, dipilah-pilah ya, kebetulan harga sudah mulai turun. Nah, saat dijual ini sudah nggak nyampe 1 juta lagi ya, otomatis rugi. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, memang sebaiknya kalau untuk kita ya, atau sahabatku yang main rongsok untuk kelas pemula ya, untuk kecil-kecilan, sebaiknya bisa kita gunakan dengan sistem lari. Sistem larinya seperti apa? Prosesnya dipercepat. Jadi kalau bisa beli hari itu, jual hari itu ya. Misalkan kelilingan dia pagi atau siang ya, langsung kita proses ya, sorenya bisa kita jual. Atau paling lambat misalkan kita proses hari ini, besok sudah langsung jual. Jadi jangan menimbun barang terlalu lama ya. Karena apa? Takutnya kalau kita memang modalnya masih kecil ya, terjadi penurunan harga ya, ini kita sudah bisa bangkrut nantinya ya. Tapi kalau misalkan sahabatku modalnya cukup besar ya, ini bisa ditahan dulu ya, nunggu sampai harga stabil atau naik lagi, itu bisa ya. Tapi cara itu pun saya kira kurang efektif ya, kalau kita harus menunggu ya. Sebaiknya sekali lagi jangan menimbun barang ya. Jadi saya kira itu pembahasannya. Sekali lagi, kerugian ini mungkin disebabkan salah mengestimasi atau memperkirakan ya, memperkirakan jenis barang tersebut ya. Karena barang gabruk, jadi kita salah memperkirakan, salah harga akhirnya. Terus saat barang juga campuran ya, itu kita biasanya menggunakan harga yang tinggi atau harga yang tengah ya, takutnya kita kalah di harga terendahnya ya. Sebaiknya ya tetap kita belinya sebaiknya memang dipilih. Kalau memang kita mau memilahnya, dipilah-pilah dulu baru kita timbang. Atau ya seperti tadi, kalau memang barang itu campur, kita belilah dengan harga jenis barang terendah. Misalkan seperti saya utarakan tadi, campuran kertas belilah dengan harga duplek, campuran plastik seperti ini belilah dengan harga kerasan paling tambah-tambah dikit, seperti itu ya. Terus sekali lagi jangan nimbun barang. Nah, mudah-mudahan sedikit yang apa saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Terus bisa merubah keadaan ya, dari yang tadinya memang belum bisa mendapatkan untung ya, sahabatku kemudian bisa mendapatkan untung dan usahanya bisa semakin sukses. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.